Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zahra Ambarwati. Saya dari kelas 12 TKR 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian majas, macam-macam majas, dan beserta contohnya. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau dengan berupa kiasan. Sifat majas secara umum adalah tidak ada makna yang sebenarnya atau bermakna konotasi. Dalam gaya bahasa, majas bertujuan untuk membuat si pembaca dapat merasakan efek emosional tertentu dari gaya bahasa tersebut. Macam-macam majas. Macam-macam majas secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Yang ke-1, majas perbandingan. Majas ini menggunakan gaya bahasa untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses penyamaan, pelebihan, atau pergantian. Yang ke-1, majas personifikasi. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang ungkapannya menggantikan fungsi benda mati seakan hidup seperti manusia. Contoh, pensil itu menari-nari di atas kertas sehingga menghasilkan gambar yang sangat bagus. Yang artinya, pensil adalah benda mati yang sudah jelas-jelas tidak bisa menari, tetapi di situ digambarkan bahwa pensil itu dapat menari layaknya manusia. Yang kedua, majas metafora. Majas ini menggunakan suatu objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui ungkapan. Contoh, Lili adalah anak emas di keluarga itu. Yang artinya, Lili adalah anak yang paling disayangi di keluarga itu. Yang ketiga, majas asosiasi. Majas ini menggunakan ungkapan yang membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama, yang dilakukan dengan pemberian kata sambung, bagaikan, atau seperti. Contoh, meskipun mereka bukan saudara kembar, tetapi kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Yang artinya, bagaikan pinang dibelah dua adalah memiliki wajah yang sangat mirip sekali. Yang keempat, majas hiperbola. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang mengungkapkan suatu yang berlebihan atau bahkan tidak masuk akal. Contoh, kakek itu kerja banting tulang siang malam demi menghidupi cucu-cucunya. Yang artinya, kerja banting tulang siang malam menunjukkan kesan berlebihan dari tindakan suatu kerja keras. Yang kelima, majas eufemisme. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang dianggap kurang baik atau kurang etis, dengan pedanaan kata yang sama atau lebih halus dengan makna yang sepadan. Contoh, perusahaan XXX mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kuota pekerja bagi para kaum difabel. Yang artinya, kata difabel di sini menggantikan frasa yang kurang baik atau kurang etis karena dianggap sebagai orang cacat. Yang keenam, majas metonimia. Yang ketujuh, majas simile. Dan yang kesembilan, majas sinekdok. Dan majas yang ke-10 adalah majas simbolik. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari majas perbandingan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan suatu bentuk gaya bahasa dengan kata-kata kiasan yang bertentangan dengan yang dimaksud sesungguhnya. Yang ke-1, majas irotes. Majas ini berkebalikan dengan majas hiperbola tetapi lebih sempit pada ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri dan pada kenyataannya yang dimaksud tidak sama dengan apa yang dikatakan. Contoh, jika ada waktu, sudilah kiranya mampir ke gubuk kami. Yang artinya, gubuk di situ adalah rumah, sekalipun sebetulnya bukan terbuat dari gubuk, melainkan dari bangunan yang sangat kokoh. Yang kedua, majas paradoks. Majas dengan ungkapan membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikan. Contoh, aku merasa sepi di tengah-tengah pesta yang ramai ini, yang artinya sepi dan ramai adalah sesuatu yang bertentangan. Yang ketiga, majas antitesis. Majas yang memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Contoh, baik dan buruk semua pasti ada balasan yang setimpal, yang artinya baik dan buruk memiliki dua makna yang bertentangan dan saling disandingkan. Yang keempat, majas kontradiksi interminis. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang ungkapannya menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya dan biasanya diikuti konjungsi seperti kata kecuali atau hanya saja. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari majas pertentangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang majas sindiran.
Majas sindiran adalah kelompok majas yang menggunakan kata kiasan yang tujuannya untuk menyindir seseorang. Yang ke-1, majas ironi. Majas ini menggunakan kata bertentangan dengan bermaksud menyindir, dengan seperti memuji di awal, menyindir di akhir. Yang kedua, majas sinisme. Majas ini menggunakan bahasa yang menyampaikan sindiran secara langsung pada hal tertentu, tidak disampaikan dengan secara halus atau tidak juga disampaikan dengan cara kasar. 3. Majas sarkasme. Majas ini biasanya disampaikan dengan secara langsung dan bersifat kasar dan lebih cenderung seperti hujatan. Nah, itu tadi adalah beberapa macam dari majas sindiran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang majas penegasan. Majas penegasan. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang dibuat dengan bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembaca atau pendengarnya untuk menyetujui ujaran yang telah terjadi atau yang telah diungkapkan. Yang ke-1, majas pleonasme. Majas ini menggunakan kata-kata yang maknanya sama sehingga terkesan tidak efektif. Namun, hal ini bisa dilakukan untuk menegaskan suatu hal. Yang kedua adalah majas repetisi. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang dilakukan dengan mengulang kata yang ada dalam sebuah kalimat. 3. Majas retorika. Majas ini dilakukan dengan memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang sesungguhnya tidak perlu dijawab. Yang keempat, majas klimaks. Majas ini mengurutkan sesuatu hal dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan hal yang lebih tinggi. Yang kelima, majas antiklimaks. Majas ini berkebalikan dengan majas klimaks, yaitu mengurutkan sesuatu hal yang lebih tinggi ke sesuatu hal yang lebih rendah. Yang keenam, majas paralelisme. Majas ini biasanya terdapat dalam puisi dan biasanya kalimatnya berulang-ulang. Dan yang ketujuh adalah majas tautologi. Majas ini menggunakan kata yang memiliki sinonim untuk menegaskan suatu ujaran tertentu. Nah, itu tadi adalah beberapa macam dan beberapa contoh dari majas. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.